Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV Matic tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas 1 second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita bisa perhatikan bagian fisik dari luar. Jadi bisa kita cek mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan serta atas dan bawah dia presisi. Terus untuk bodi, yang kedua untuk bodi yang perlu kita periksa itu adalah bodi memantulkan bayangan dari benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus tidak bergelombang. Kita periksa bagian lain juga seperti bagian kaca, lampu-lampu, grill, semua parts-parts yang ada di luar mobil termasuk ban. Ini ban depan ketebalannya masih sekitar ada 70% lebih ya, hampir 80%. Terus kita cek lagi keseluruhan bagian samping-samping juga kita periksa, kaca semua. Untuk ban belakang dia masih ada sekitar 80% ketebalannya. Kita kelilingin lagi, kita periksa, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar mobil kondisinya aman. Oke, kita kelilingin, kita cek, kita pastikan. Ini sama, dia hampir rata ya sebenarnya. Ini 80% ketebalan ban sebelah kiri belakang. Di sini juga, di bagian sini juga nih ada sekitar 70% lebih. Oke, setelah kita cek keseluruhan bagian mobil, bagian luar mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya dia terpisah dengan remote, dan ini remote-nya sudah menggunakan remote aftermarket. Sekarang kita coba buka mobil. Kita buka mobil dan kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita buka pintu dan kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita cek itu adalah di pedal. Pastikan bahwa kondisi pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus kita perlu periksa juga di kolong jok, kolong dashboard. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Kolong masing-masing jok juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat, terutama di bagian rel ya. Oke. Setelah kita cek bagian kolong dari interior, oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan suasana bagian interiornya cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu kita cek juga kondisi dashboard, pastikan kondisinya juga masih oke, cocok atau tidak. Terus plafon juga perlu kita cek, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Jok ini sudah diretrim dengan semi kulit dan secara keseluruhan kondisi jok juga masih oke. Setelah kita cek bagian interior secara keseluruhan, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Nanti bagian mesin juga akan kita lihat di video ini. Kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau kita periksa itu di bagian packing atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal. Level oli, kondisi oli, terus radiator coolant sama kondisinya juga perlu kita periksa. Terus berikutnya kita periksa juga di kolong-kolong mobil. Pastikan bahwa kolong mobil tidak ada karat atau tidak ada kropos. Terus habis itu juga di kaki-kaki juga kita periksa, pastikan tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu berasal dari karet atau sealnya, penggantiannya pun juga tidak terlalu mahal. Setelah kita pastikan itu sudah aman, berikutnya baru kita coba nyalakan mobil. Untuk colokan kunci ada di sini. Sekarang kita coba masukkan saja. Oke, sekarang kita coba start mobil ya.
Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak. Jadi perlu dicas atau diganti, atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus habis itu untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada permasalahan yang pertama di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau pecah, perlu diganti. Terus mesinnya pincang juga bisa, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer mobil. Jadi Nissan Grand Livina ini kilometernya di 136.000. Jadi di sini juga masih ada buku servis dan buku manualnya ya. Oke. Dalam mencari mobil bekas yang perlu kita periksa itu juga antara kilometer, terus kondisi fisik mobil secara keseluruhan, serta rekor-rekor servis terakhirnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin ya. Oke. Untuk buka kap mesin di bagian sini, bagian kiri, bagian kanan untuk buka pengisian bensin. Terus di sini ada pengaturan spion. Dia sudah elektrik, tapi dia belum retract. Di sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek masih dingin. Oke. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Di bagian sini ada central lock, lock unlock power window, sama tombol power window di keempat pintunya. Terus kita ke bagian samping-samping pinggir pintu ya, bagian dalam. Kita periksa juga, pastikan ini kita sebut sealer ya. Jadi sealer pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin dia agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini termasuk mesin unggulan dari Nissan, jadi banyak dipakai oleh mobil-mobil Nissan yang lainnya seperti Nissan Evalia, terus Nissan Juke, terus Nissan Mars ya yang 1500 cc, terus Nissan Livina, serta dipakai juga oleh Nissan Latio ya yang dipakai untuk taksi waktu itu pernah yang 1500 cc. Untuk memeriksa mobil kondisi mesinnya masih oke, bisa kita pertama dengarkan suaranya, pastikan bahwa suaranya itu halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di pinggir-pinggir kap mesin. Di sini juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian depan, di sini ada besi yang memanjang di bagian depan yang kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Bagian samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Untuk memeriksa kondisi mobil tidak bekas banjir, kita bisa lihat komponen-komponen metal pada mesin, serta di tempat-tempat yang terselip sulit dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada lumpur atau sisa-sisa karat yang melekat. Oke. Mesin sudah kita periksa, oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang handlingnya senyaman sedan, terus habis itu juga termasuk yang mesin yang bandel, karena dipakai hampir semua mesin Nissan yang 1500 cc. Terus hampir semua bengkel juga bisa menanganinya, serta dealer Nissan pun juga tersebar. Serta juga mobil ini untuk mesin 1500-nya menurut info termasuk yang cukup irit. Seperti itu. Oke, mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa di baris kedua dan baris ketiga. Oke, sekarang kita masuk. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya. Untuk legroom masih cukup, ada sekitar mungkin 6-7 jari. Terus untuk headroomnya pun sendiri juga masih cukup oke ya.
Walaupun ini mobil tergolong rendah ya untuk ininya ya, tinggi mobilnya, tapi untuk kabin juga masih lumayan. Oke, terus di baris kedua bisa duduk 3 penumpang. Di sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus seatbelt 3 titik juga ada 2 di bagian kiri dan kanan. Terus untuk joknya sendiri ini bisa dilipat 40%, 60% rata lantai. Jadi dari baris ketiga, baris kedua dia bisa rata lantai. Terus di bagian sini ada senderan tangan, dilengkapi dengan 2 cup holder, terus jok bisa reclining dan bisa maju mundur. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, terus di bagian sini ada kantong penyimpanan, serta di bagian sini ada kisi-kisi AC bagian tengah, tapi dia kecepatan dan suhunya mengikuti di bagian depan. Oke, terus jangan lupa juga di bagian sini ada entertainment system ya. Jadi ada TV plafon yang dia nyambung mirroring ke bagian depan seperti itu. Oke, di sini ada handle tangan model retract, di bagian sini ada handle tangan model retract. Oke, sekarang kita ke baris ketiga. Untuk jok baris ketiga bisa duduk 2 penumpang, tidak ada senderan kepala dan tidak ada seat belt. Jok bisa dilipat 100% ke depan dan dia rata lantai. Terus di bagian sini ada cup holder sama tempat penyimpanan. Terus ada cup holder, ada tempat penyimpanan kecil juga. Terus kita ke bagian atas ini. Di sini ada lampu baca. Terus ada handle tangan model retract. Serta di bagian sini ada handle tangan model retract juga. Oke, sudah kita periksa di bagian belakang dan di bagian tengah. Oh ya, kita periksa juga door trim. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, terus sudah dilengkapi dengan child lock. Pengoperasiannya dengan menggunakan jari saja bisa. Terus jangan lupa juga sealer pada pinggir pintu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke. Sekarang kita lanjut di bagian belakang. Di sini ada semprotan air wiper, terus kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Terus ini Grand Livina, dia tipenya XV ya, otomatis. Di sini ada sensor parkir 2. Oke, sekarang kita buka saja pintu bagasinya. Untuk pintu bagasi kita periksa juga sealer, pastikan bahwa kondisi sealer itu masih oke, serta bagian tulangan-tulangan pintu belakang kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus untuk space bagasi ini cukup, serta di bagian sini ada tempat penyimpanan ban cadangan, dia full size dengan velg yang sama. Kita bisa periksa juga di bagian sini, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada reparasi atau perbaikan di bagian tempat penyimpanan ban cadangan, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak belakang. Ya, kita lanjut lagi. Oke, di bagian sini door trim kondisi juga masih oke. Kita bisa periksa di sini. Ini bagian tengah. Terus habis itu ya, ini bagian tengah. Oke, sekarang kita periksa di bagian depan. Oke, door trim kondisi juga masih oke. Terus di sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Sama, oh ya tadi lupa nih, pintu belakang di sini sealer juga kita periksa. Sudah tadi ya? Oke, belum. Terus ini child lock ya, pengoperasiannya dengan jari. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam, kita periksa untuk dashboard sama apa saja yang ada. Di bagian sini ada cluster speedometer, terus di bagian sini ada pengaturan lampu ya. Jadi lampu besar, lampu kecil, lampu fog lamp, lampu dim, lampu sen. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang. Terus setir, di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi disarungin. Belum ada airbag, di sini ada tombol klakson. Setir sudah bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik. Terus di sini kisi-kisi AC juga kita cek masih dingin. Di sini audionya sudah sudah LCD TV ya.
Cuman belum kamera mundur, jadi opsional. Kalau mau tambah kamera mundur nanti silakan. Terus di sini ada tombol lampu hazard. Oh ya, ini juga bisa CD ya, CD MP3 radio FM AM. Terus ada pengaturan AC. Di sini pengaturan arah semburan angin AC, ventilasi luar dalam, terus pengaturan suhu AC, kecepatan angin AC, defogger belakang, power outlet 12 volt. Terus ada tempat kecil buat naruh-naruh koin. Terus ada cup holder 2 sama ada remote TV. Terus di sini tuas matic ditambah dengan di sini ada shift lock ya. Jadi modelnya model tekan. Terus ada kunci handle rem tangan, tempat penyimpanan kecil. Terus di sini ada kunci seat belt. Di kunci seat belt juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur ya. Kenapa? Karena kalau ada berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus kita periksa lagi di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian sini ada handle tangan modelnya retract. Terus sun visor, belum ada cermin. Spion tengah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus sun visor di sini juga belum ada cermin. Serta di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Oke, mungkin itu saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami di Zal Motor, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV Matic tahun 2011. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini di bagian bawah, biasanya di YouTube, jadi jangan lupa diklik. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita tentukan pilihan, pastikan kita bisa test drive mobil terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih enak atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Jadi area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasi bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.